Penyakit TB dapat tertular kepada siapa saja. Apabila seseorang penderita TB batuk atau bersin, dia dapat menyebarkan kuman yang sangat kecil ke udara. Kuman itu dapat terhirup oleh orang lain sehingga kuman TB berkembang di paru-paru orang yang menghisapnya. Dan orang yang banyak menghabiskan waktu di dekat penyandang penyakit TB paru dapat tertular kuman TB ke dalam paru-parunya. Jika seseorang banyak menghabiskan waktu dengan penderita TB, orang itu harus menjalani tes kesehatan, terutama penyakit TB, karena besar kemungkinan terserang TB. Keseluruhan yang di rumah itu diperiksa semuanya, rumah sakit aman, biasa, baik semua, cuman mama aja masih agak pengobatan. Ada yang sampai meninggal juga katanya teh, ada dua orang kalau nggak salah dari kadar TBC ya. Pas mau naik aja ibu dengar gitu. Kalau ibu teh gimana ya, itu kan dianjurkan sama puskesmas. Ini boleh masker pakai ini. Jadi ibu teh saya teh risih kasihan ke pasien, jadi kayak diasingkan. Tapi yang penting ibu kalau mau mengunjungi pasien ini udah makan, udah insya Allah lah ibu sehat gitu aja. Insya Allah ya. Allah lebih ini. Mungkin ibu ya benar-benar ibu sehat seterusnya gitu. Namun TB tidak tertular melalui sentuhan tangan, piring makan atau menyentuh benda-benda yang dipakai penderita TB. Lingkungan tempat tinggal yang kumuh dan padat, terutama rumah yang gelap dan ventilasi udara tidak baik, dapat menyebarkan penularan TB dengan cepat. Meskipun demikian, kebiasaan untuk mencuci tangan merupakan kebiasaan baik untuk mencegah kuman-kuman apapun menempel pada tangan. Selain itu, TB juga dapat menular dengan cepat kepada orang-orang yang mengalami malnutrisi atau gizi buruk dan daya tahan tubuh yang lemah. Apabila seseorang mengidap penyakit TB aktif, penting untuk mengetahui apakah penyakit ini telah menular ke orang lain. Apabila petugas kesehatan masyarakat menyelidiki apakah penyakit ini telah menular, ini dinamakan investigasi kontak. Penting pula dipahami masyarakat, bila menemukan seseorang penderita TB atau yang diduga menderita TB, perlu untuk segera melaporkan kepada instansi kesehatan setempat, agar petugas kesehatan segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penularan TB kepada orang lain yang sehat. Untuk menunggu pasien datang agak susah, karena menyangkut wilayah juga sulit. Jadi kami melakukan penjaringannya ke desa-desa. Untuk tahun 2013, suspek yang kami ambil itu di penjaringannya lebih banyak daripada yang datang kunjungnya ke puskesmas. Dari latar belakang tersebut kami berusaha untuk memberikan pemahaman pengertian TBC itu apa, gejalanya seperti apa, cara penularannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, sehingga masyarakat yang mungkin selama ini belum tahu, belum memahami bahwa saya batuk ini sudah lebih dari 2 minggu, tapi tidak mau berobat. Dengan adanya penyuluhan, mereka mendekatkan diri ke sarana kesehatan, baik yang ada di tingkat pustu atau poldes, atau di kader posyandu, atau pemerintah desa yang sudah paham. Penyandang TB dapat menularkan infeksi ini tanpa mengetahuinya. Jika TB telah menular ke orang lain, mereka perlu obat agar tidak jatuh sakit. Informasi yang diberikan penderita kepada petugas kesehatan masyarakat selama investigasi kontak TB akan diperlakukan secara rahasia. Privasi penderita akan selalu dilindungi. Seorang penderita TB perlu memikirkan orang yang lain tinggal bersamanya. Tapi makanan itu tidak bisa campur dengan anak-anakku, dengan istriku. Piring dengan sendok aku kumpul sendiri. Tidak bisa campur, itu saja. Tapi piring sendiri, ya sanduk itu saya terima sendiri. Tidak bisa saya campur. Tapi saya itu saya buang lah itu. Habis saya makan buang, ada sisakan sedikit, saya buang lah itu. Takut istriku makan dari kanan. Itu saja. Kan Paling ibu dipisah. suka pakai masker, sekarang ibu nggak usah, ibu udah nggak menular, mau udah sembuh katanya, cuman
2 mingguan lagi lah. Bahkan termasuk tamu, anak-anak, rekan sekerja, teman sekolah, atau bahkan pembantu rumah tangga. Penderita TB harus mengingat sejak berapa minggu atau bulan mulai merasakan sakit atau batuk-batuk. Terkait dengan itu, petugas kesehatan masyarakat akan menentukan siapa yang akan dites TB terlebih dahulu di lingkungan tempat tinggal penderita TB. Saya bersama pengelola biasanya turun penjaringan ke desa. Kami bawa dengan logistik untuk buat sediaan dahaknya, lalu dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pewarna. Toh kalau ada yang positif, besoknya kami turun lagi. Karena di saat hari pertama itu kami kasih dengan pot untuk pagi hari, kan harus periksanya 3 kali. Besoknya kami turun lagi, ambil lagi, terus dibawa ke puskesmas, dilakukan pewarnaan. Ketika ada yang positif, diinformasikan kepada yang bersangkutan sehingga datang dilakukan pengobatan di puskesmas. Petugas kesehatan akan banyak bertanya kepada terduga mulai batuk-batuk atau merasa sakit. Terduga harus jujur kepada petugas kesehatan tentang kondisi kesehatannya. Dan petugas kesehatan masyarakat tidak akan memberitahukan informasi tentang nama atau informasi apapun tentang terduga TB, kecuali jika terduga mengizinkannya. Petugas kesehatan mungkin akan memeriksa aliran udara di rumah terduga atau dimanapun biasa terduga TB berada. Ini membantu menentukan siapa yang akan dites TB terlebih dahulu. Tes kesehatan direkomendasikan untuk seluruh anggota keluarga, terutama bagi yang memiliki risiko tinggi terjadi TB aktif, seperti anak usia 5 tahun atau lebih. Bila hasil negatif, harus diulang 2-3 bulan kemudian. Dan perlu dilakukan ronsen bila ada gejala yang positif. Dari puskesmas kan biasa nggak langsung ke ibu, ada juga kan yang malu sama ibu gitu. Dari puskesmas langsung menghubungi ibu, Bu ini ada yang positif, tolong ya dilihat di rumahnya, ibu kunjungan rumah, apa ada mungkin ada anggota keluarganya yang kena juga, ya itu aja. Dan kalau yang enggak ya alhamdulillah. Ibu ini misalkan anaknya atau bapaknya udah positif, tolong harus dikasih spot buat makan obat, dan anggota keluarga jangan sampai menjauh, dan tetangga-tetangga juga ibu langsung ke tetangganya juga, jangan sampai diasingkan. Petugas kesehatan memastikan bahwa siapapun yang akan dites kesehatan pasti akan mendapatkannya. Karena itu, petugas kesehatan mungkin akan mengajukan pertanyaan lebih dari 1 kali. Mereka dapat mengajukan pertanyaan berbeda di lain waktu. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memahami semua informasi. Investigasi-investigasi orang yang dekat pasien dengan infeksi TB adalah prioritas utama bagi program pengendalian TB. Karena kontak dekat pasien dengan tuberkulosis diketahui memiliki resiko lebih tinggi terkena TB aktif daripada orang-orang yang belum punya kontak. Tujuan pemeriksaan kontak untuk segera mengidentifikasi dan merawat orang dengan TB aktif atau laten, menghentikan penularan lebih lanjut, dan mencegah timbulnya kasus TB baru. Mudah-mudahan si pasien itu bisa sembuh, jadi ibu tuh udah merasa bahagia lah. Walaupun ibu nggak digaji, walaupun ibu nggak ngasih apa-apa, tapi ibu melihat pasien itu sembuh, alhamdulillah. Tapi kemarin ibu pernah sampai pasien ibu sampai meninggal, ibu sakit hati itu ibu. Tapi yang mudah-mudahan yang buat pasiennya ke depan dia bisa mau berobat, bisa sembuh, karena itu penyakit TB itu bukan penyakit turunan, bukan penyakit kutukan, itu penyakit yang kena tularan. Insya Allah kalau dianya mau berobat sampai tular, insya Allah dia bisa sembuhkan.